Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 4 Skill Lab akan menjelaskan mengenai promosi kesehatan mengenai yellow fever, dan kami beranggotakan 8 orang. Yang pertama ada Dina Sartika, ada Fatah Abdul Khair, ada Farhan Ahyar, ada Irfi Mriyadi, ada Riswandra Abimayu, ada Septian Triwardani, ada Yola Fitri Ilmi, dan juga ada Yosef Febrianto Napitu. Demam kuning atau yellow fever adalah jenis penyakit yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui perantara nyamuk. Penyakit ini ditandai dengan demam tinggi, serta mata dan kulit yang menguning akibat penurunan fungsi hati. Demam kuning merupakan penyakit yang berbahaya. Jika tidak ditangani dengan tepat, kondisi ini berisiko tinggi menimbulkan komplikasi serius, seperti gagal ginjal dan koma. Di sejumlah kasus, demam kuning bahkan bisa menyebabkan kematian. Demam kuning disebabkan oleh virus jenis Flavivirus dan disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Jenis nyamuk ini berkembang biak di lingkungan sekitar manusia, termasuk juga di air bersih. Nyamuk Aedes aegypti membawa virus setelah menggigit manusia atau monyet yang terinfeksi. Virus kemudian memasuki aliran darah dan menetap di kelenjar air liur atau saliva nyamuk. Ketika nyamuk tersebut kembali menggigit manusia atau monyet lain, virus akan memasuki aliran darah dan menyebar dalam tubuh manusia atau monyet tersebut. Aedes aegypti paling aktif saat siang hari, sehingga penyebaran virus demam kuning paling banyak terjadi di waktu tersebut. Untuk penyebaran dari demam kuning, hampir 50% dari orang-orang yang terinfeksi tanpa pengobatan akan mati karena demam kuning. Setiap tahun diperkirakan terjadi 200.000 kasus demam kuning di seluruh dunia dengan 30.000 kematian. Menurut WHO, terdapat 47 negara yang terjangkit demam kuning, 34 negara di Afrika, dan 13 negara dari Amerika Latin. Sampai dengan 2 Februari 2017, tercatat sebanyak 901 kasus dengan 143 yang diduga terkait demam kuning. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjangkitnya penyakit demam kuning antara lain, pertama yaitu belum menerima vaksin demam kuning. Bagi yang belum menerima vaksin memiliki resiko terkena penyakit demam kuning yang lebih besar. Kedua yaitu sering bepergian ke daerah yang penyebaran dari demam kuning tersebut. Baik, untuk jalur pemajangan pada penyakit demam kuning ini, manusia dan monyet merupakan binatang utama yang terinfeksi oleh virus ini. Pada Aedes aegypti adalah nyamuk yang menularkan virus ini. Diperlukan 3-6 hari untuk penyakit ini mulai setelah seseorang digigit nyamuk yang terinfeksi. Orang yang terinfeksi dapat menularkan infeksi ini kepada nyamuk selama sampai 5 hari setelah gejala timbul. Terdapat 3 tipe untuk pada penyakit demam kuning ini. Yang pertama ada tipe simpatik, tipe intermediate, dan tipe perkotaan. Untuk tipe simpatik yaitu nyamuk menggigit monyet yang terinfeksi virus demam kuning. Kemudian nyamuk ini biasanya akan menggigit monyet lain atau manusia yang masuk ke hutan. Untuk tipe ini itu terjadi di hutan hujan tropis. Yang kedua ada tipe intermediate. Untuk tipe intermediate, virus itu dapat ditularkan dari monyet ke manusia atau dari manusia ke manusia melalui nyamuk. Tipe ini paling sering terjadi di Afrika. Lalu yang terakhir ada tipe perkotaan, yaitu penularan virus antar manusia melalui nyamuk, terutama pada nyamuk Aedes aegypti. Masa penularannya selama 3-6 hari. Setelah tertular, virus dengan cepat akan menyebar ke beberapa organ dalam tubuh. Hati merupakan organ terpenting yang terkena demam kuning. Demam ini dapat menyebabkan terjadinya kerusakan hati. Ginjal juga mengalami perubahan fungsi sehingga dapat menyebabkan kegagalan ginjal. Ketika saluran pencernaan bagian atas terkena, maka asam lambung yang bercampur dengan darah akan menghasilkan muntah hitam. Kemudian sistem saraf pusat termasuk pembengkakan dari otak dan juga perdarahan juga termasuk dari ciri umum terjadi. Untuk gejala dari demam kuning ini dibagi 2 fase. Yang pertama itu fase yang berlangsung selama 4-5 hari atau disebut dengan fase akut, di mana untuk gejalanya ini ada demam mendadak, kemudian sakit kepala atau sakit punggung, nyeri otot, mual muntah, dan juga mata merah. Kemudian di mana untuk pada fase yang pertama ini demam kuning biasanya sulit dibedakan dengan penyakit yang lainnya. Kemudian untuk fase yang kedua itu ada fase beracun, di mana ini terjadi pada 15% kasus yang ditunjukkan dengan tanda dan gejala seperti adanya mata kuning, kemudian air kencing berwarna gelap, produksi air kencingnya menurun, misalnya ada perdarahan dari hidung, gusi atau pada tinja, kemudian ada muntah darah, cegukan.
Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tentang pencegahan dari penyakit demam kuning ini. Yang pertama itu ada pengendalian nyamuk pembawa penyakit demam kuning. Yang pertama ada pengendalian secara fisik atau mekanik. Yang pertama itu contohnya seperti menguras dan menyikat tempat-tempat penampungan air seperti bak air, WC, dan lain-lain. Selanjutnya menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti gentong air dan tempayan. Selanjutnya ada memanfaatkan atau mendaur ulang barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan. Selanjutnya ada pengendalian secara biologi, seperti predator atau pemangsa jentik digunakan sebagai pengendali nyamuk pembawa penyakit demam kuning. Pada masa pradewasa antara lain ikan pemakan jentik seperti cupang atau gabus. Kemudian ada pembudidayaan tanaman pengusir nyamuk seperti lavender dan juga serai. Selanjutnya ada pengendalian secara kimiawi. Pengendalian secara kimiawi menggunakan insektisida kimia yang digunakan untuk pengendali nyamuk pembawa penyakit demam kuning pada stadium dewasa dan pradewasa. Insektisida yang dipakai untuk pengendali larva adalah Temefos. Selanjutnya ada pengendalian nyamuk penyebab demam kuning. Pengendalian nyamuk penyakit pembawa demam kuning ini terpadu adalah kegiatan pengendalian nyamuk pembawa penyakit demam kuning dengan memadukan berbagai metode baik fisik, biologi, maupun kimia yang dilakukan mulai dari pintu masuk negara hingga tiap rumah tangga di masyarakat secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai sumber daya lintas program maupun lintas sektor pemberian kekebalan melalui vaksinasi. Selanjutnya ada pemberian vaksin. Vaksinasi demam kuning harus dilakukan oleh pelaku perjalanan yang akan berpergian atau tinggal di negara atau wilayah negara endemis atau terjangkit kejadian luar biasa demam kuning. Selanjutnya ada vaksinasi ini dilakukan selambat-lambatnya 10 hari sebelum berangkat. Kemudian vaksinasi demam kuning ini dapat dilakukan di kantor kesehatan pelabuhan terdekat. Selanjutnya pemohon melakukan pendaftaran, setelah itu dilakukan pemeriksaan kesehatan dan apabila tidak ada kontraindikasi maka dilakukan pembayaran. Selanjutnya dilakukan vaksinasi dan selanjutnya diterbitkan sertifikat vaksin dan hasil dokumennya diserahkan kepada pemohon.